masuk. Oke, ketemu lagi dengan kita materi 8. Nah, di sini kita bakal ngerjain yang namanya soal mandiri. Nah, di sini itu ada soalnya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Telkom University memiliki sebuah sistem bernama Igrasias. Nah, di sini Igrasias ini bisa dikenal sebagai sistem informasi lah yang digunakan oleh orang Telkom. Nah, salah satu fungsi dari si Igrasias ini adalah melakukan registrasi pada mata kuliah. Nah, terus di sini mahasiswa sama dosen tuh memiliki mata kuliah atau atribut yang berbeda-beda, dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Nah, di sini juga bisa dilihat ada fungsi dari preview dari jadwal kuliahnya sendiri. Di sini juga kita dapat melihat jadwal yang bentrok satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengirimkan request ACC kepada dosen wali masing-masing. Nah, lalu si dosen walinya itu akan mengapprove request yang telah kita lakukan atau meresetnya. Nah, di sini registrasi mata kuliah yang dilakukan mahasiswa pada aplikasi web dengan komponen infrastruktur. Di sini ada berbagai macam. Di sini yang pertama ada web server. Nah, di sini web server sendiri merupakan platform dari aplikasi-aplikasi yang tersedia pada sistem ini. Nah, terus ada database server juga yang dapat diakses oleh aplikasi-aplikasi yang terdapat pada sistem. Jadi apa sih bedanya web server sama si database servernya ini? Kalau web server di sini dia merupakan platform sendiri, atau kita bisa sebut dia itu satu tingkat lebih tinggi dari database server ini. Nah, terus pada bagian aplikasi di sini ada bagian-bagiannya. Ada 3 bagian. Yang pertama itu mahasiswa menyediakan interface berupa data mahasiswa. Nah, aplikasi ini tuh akan terhubung dengan database melalui interface database service yang disediakan oleh aplikasi database. Nah, untuk yang kedua, mata kuliah yang menyediakan interface data mata kuliah untuk memberikan data mengenai mata kuliah yang ada pada universitas. Nah, aplikasi ini tuh nantinya akan terhubung dengan database. Nah, di sini terhubungnya melalui apa sih? Melalui interface database service. Database service ini disediakan oleh aplikasi database yang disediakan oleh Telkom University. Nah, terus yang ketiganya ini ada jadwal yang menyediakan interface data jadwal. Nah, di sini tuh digunain untuk melakukan penyimpanan data untuk mahasiswa. Di situ ada data mata kuliah yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, terus si aplikasinya itu sendiri terhubung dengan database melalui interface database service. Nah, yang telah disediakan oleh Universitas Telkom tadi. Nah, untuk bagian interface sendiri di sini registrasi mata kuliah dia itu adalah yang digunakan oleh mahasiswa untuk registrasi mata kuliah. Nah, di sini merupakan user interface-nya. Di situ ada data mahasiswa, terus juga ada mata kuliah, terus juga ada data jadwal. Nah, dari soal-soal yang tadi kita tuh di sini diminta untuk membuat flash diagram dengan menggunakan software yang udah disepakati lah oleh lab PPAD. Di situ ada software Power Designer. Terus juga di sini kita diminta untuk membuat komponen diagram dengan menggunakan software Asta. Oke, di sini saya akan ngejelasin kelas diagramnya. Nah, tadi di sini ada 4 ya objeknya. Pertama ada mahasiswa, ada jadwal mata kuliah, ini mata kuliahnya, sama ada registrasi mata kuliah. Nah, mahasiswa itu atributnya ini ada mahasiswa, ada password, jadi ini isinya identitas mahasiswanya ya. Maksudnya kayak ID, password, terus nama, NIM, kelas. Nah, ini data-data yang biasanya tuh ditampilin sama Igrasias kalau misalnya pas proses login. Nah, terus ini ada jadwal. Ini isi jadwal tuh ada nama matkul, jam perkuliahannya kapan, sama ada kelasnya di mana. Nah, ini registrasi matkul. Nah, registrasi matkul ini butuh data mata kuliah, butuh data mahasiswa, sama butuh data jadwal. Nah, ini masing-masing objek ini ada metodenya, ada
yang dilakuin pertama, kalau mahasiswa dia pasti login. Kalau registrasi matkul itu dia ngakses ketiga data mahasiswa matkul jadwal untuk ngeverifikasi kalau misalkan mata kuliah tersebut telah menyelesaikan proses registrasi atau enggak. Habis itu ini ada mata kuliahnya itu sendiri, ini ada di matkul, kode matkul, nama dosen sama jumlah SKS mata kuliah tersebut. Nah ini ada database. Jadi si mata kuliah ini tuh bakal di store sama disimpan di database. Nah nanti si mata kuliah ini akan dipakai sama jadwal, akan memiliki relasi dengan jadwal, yaitu relasinya tuh ya ini bagian dari si jadwalnya. Jadi maksudnya relasi antara jadwal mata kuliah itu, si jadwal ini merupakan komponen si mata kuliah ini merupakan komponen penyusun jadwal mahasiswanya. Jadi misalnya, jadi tiap jadwal itu kan ada judul mata kuliah ya. Nah tiap si jadwal itu untuk mata kuliah tertentu beda-beda. Nah, kan dia butuh kan data-data si mata kuliahnya untuk disesuaikan sama jam, dosen, sama jumlah SKS-nya itu berapa kali pertemuan seminggu. Nah, itu di situ relasi antara mahasiswa dengan jadwal itu asosiasi. Artinya ini berhubungan ya, karena kan mahasiswa kan mau registrasi matkul. Nah, ketika registrasi matkul, untuk tahu registrasinya itu berjalan sukses atau enggak kan seharusnya kan dicek ya apakah jadwalnya ada yang bentrok atau enggak. Nah, di situ jadi di proses registrasi matkul ini 3 objek dari data mahasiswanya, data jadwal, data matkul ini akan diverifikasi apakah sesuai. Jadi yang verifikasi data-data ini dosen wali ya. Jadi ini ketiga data ini diverifikasi apakah sesuai dengan yang sesuai data matkul yang diambil, apakah sesuai yang di semester itu, mahasiswanya itu benar apa enggak, jadwalnya ada bentrok apa enggak. Nah ini metode-metode yang dilakukan di objek registrasi matkul. Ya dah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas mandiri modul 5. Jadi di tugas modul 5 ini terdapat 3 bagian yang terdiri dari infrastruktur, user interface, sama infrastruktur lagi gitu. Di dalam sama aplikasi. Nah, di dalam infrastruktur ini terdapat web server. Nah, untuk di dalam aplikasi ini, Gracias ini termasuk dalam infrastruktur web servernya. Nah, di dalam aplikasi Gracias ini terdapat 3 komponen utama, yakni data mahasiswa, data mata kuliah, sama data jadwal. Nah, untuk di data servernya ini terdapat database Universitas Telkom yang di dalamnya sendiri terdapat database service. Nah, kemudian ada untuk user interface-nya sendiri berisikan tentang registrasi mata kuliah. Jadi untuk proses umumnya ini dijelaskan bahwa mahasiswa menginputkan mata kuliah, membuka aplikasi Gracias, kemudian mahasiswa bisa melihat data mereka gitu yang dengan ID-nya masing-masing. Kemudian ketika ingin melakukan registrasi, tinggal menginputkan mata kuliah. Dari aplikasi akan menyediakan list mata kuliahnya. Kemudian setelah memilih mata kuliah, dilihat pula jadwalnya yang diberikan oleh dari aplikasi atau dari web servernya. Nah, untuk dari data tersebut disimpan di data server, kemudian diletakkan di database Universitas Telkom. Nah, untuk user interface sendiri itu ya ini yang mahasiswa itu sendiri yang melakukan registrasi. Terima kasih. Stop.